Balik lagi di sisi lain dunia. Hari ini, gua bakal ajak kalian ngebongkar sisi gelap Perang Dunia Kedua yang jarang dibahas. Kita bakal bahas 6 penemuan senjata Nazi paling canggih dan mematikan yang pernah ada. Bukan sekadar tank atau pesawat biasa, guys. Dari roket yang bisa terbang antar kota, jet tempur tanpa baling-baling, sampai pesawat siluman mirip UFO. Semua ini hampir mengubah sejarah dunia. Setiap penemuan punya cerita luar biasa. Dari ide gilanya, cara kerjanya, sampai kenapa teknologi ini jadi cikal bakal senjata modern. Ini bukan cuma soal perang, tapi inovasi yang bisa jadi pedang bermata dua. Langsung aja, kita mulai dari penemuan pertama yang bikin sekutu ketar-ketir. Let's go! Pertama, V2 roket, rudal balistik pertama di dunia. Inilah senjata yang benar-benar mengubah sejarah perang modern. V2 bukan cuma sekadar roket, tapi simbol kemajuan teknologi yang menakutkan di tangan Nazi Jerman. Bayangin, di era pesawat baling-baling, Nazi udah punya roket raksasa yang bisa terbang ratusan kilometer dan jatuhin bom tanpa bisa dicegat. Saat pesawat tempur masih mengandalkan kecepatan dan kelincahan, V2 melesat jauh di atas batas imajinasi manusia waktu itu. V2 jadi mimpi buruk buat kota-kota kayak London dan Antwerp. Setiap hari, warga hidup dalam kecemasan, nggak tahu kapan roket berikutnya bakal jatuh dan menghancurkan segalanya. Roket ini terbang lebih cepat dari suara, nggak ada peringatan. Tiba-tiba, boom! Teror psikologisnya luar biasa. Bayangkan, satu-satunya tanda serangan adalah ledakan dahsyat yang datang tanpa suara sebelumnya. Targetnya bukan cuma tentara, tapi juga mental warga sipil. Serangan V2 bikin orang-orang takut keluar rumah, bahkan tidur pun nggak tenang. Proyek ini dipimpin Wernher von Braun, ilmuwan jenius yang nanti jadi otak di balik roket NASA ke bulan. Ironis kan, dari senjata pemusnah massal ke penjelajahan luar angkasa. V2 setinggi 15 meter, bawah hulu ledak hampir 1 ton, dan jangkauannya 32 km. Ukurannya segede gedung, dan kekuatannya bisa meratakan blok kota dalam sekejap. Pakai bahan bakar cair, teknologi ini jadi dasar semua roket modern. Sistem propulsi dan kontrolnya jadi inspirasi utama roket-roket masa kini. Dari peluncuran satelit sampai misi ke Mars. Setiap peluncuran roket zaman sekarang, akarnya dari sini. Ironis banget kan? Teknologi yang dulu dipakai buat perang, sekarang jadi fondasi eksplorasi luar angkasa. Meski canggih, V2 nggak mengubah hasil perang karena produksinya mahal dan sering nggak akurat. Banyak roket yang gagal meledak atau meleset dari target, tapi efek terornya tetap terasa. Tapi warisannya besar, membuka era rudal balistik antar benua dan mengubah cara manusia memandang perang jarak jauh. V2 jadi cikal bakal rudal-rudal modern yang bisa menjangkau benua lain hanya dalam hitungan menit. Warga London hidup dalam ketakutan tanpa peringatan. Definisi teror sesungguhnya. Setiap hari, mereka harus berlindung di bunker, berharap roket berikutnya nggak jatuh di dekat mereka. V2 juga jadi alat propaganda, nunjukin ke dunia kalau Nazi punya teknologi di luar nalar. Dunia dibuat kagum sekaligus ngeri dengan kekuatan sains yang disalahgunakan. Senjata ini bukti tipisnya batas antara kejeniusan dan kegilaan. Satu sisi, inovasi luar biasa. Sisi lain, kehancuran massal. Dan ini baru permulaan, guys. Masih banyak senjata-senjata aneh dan mengerikan yang lahir dari era ini. Siap-siap buat senjata berikutnya yang nggak kalah gila. Perang Dunia II benar-benar jadi ajang eksperimen teknologi paling ekstrem sepanjang sejarah. Inilah penguasa langit yang mengubah sejarah aviasi militer. Messerschmitt Me 2262. Jet tempur operasional pertama di dunia. Dijuluki si burung walet pembawa maut, pesawat ini jadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya di Perang Dunia II. Saat pesawat sekutu masih mengandalkan baling-baling, Mi-2662 sudah melesat dengan 2 mesin jet canggih. Kecepatannya mencapai 900 km per jam, jauh melampaui pesawat tempur konvensional seperti P-51 Mustang. Keunggulan kecepatannya membuat Mi-2762 hampir mustahil dikejar di udara. Pilot sekutu seringkali tidak sadar sedang diburu, hingga tiba-tiba pesawat di sampingnya meledak terkena serangan mendadak. Serangan Mi-262 begitu cepat dan mematikan, membuat banyak pilot sekutu merasa tak berdaya. Taktik favorit Mi-262 adalah menyerang dari ketinggian, menukik tajam, lalu melepaskan tembakan dari 4 meriam 30 mm yang sangat mematikan. Satu rentetan saja bisa menghancurkan pesawat musuh dalam sekejap. Setelah menyerang,
Me 262 langsung kabur dengan kecepatan tinggi sebelum musuh sempat bereaksi atau membalas tembakan. Taktik hit and run ini sangat efektif di medan perang. Satu tembakan tepat dari Me 262 bisa menghancurkan bomber besar seperti BC Bloods Flying Fortress. Benar-benar brutal dan menakutkan bagi kru pesawat sekutu. Namun, keputusan Hitler yang memaksa Me 262 dijadikan pembom, bukan pencegat, justru memperlambat produksi dan penempatan pesawat ini di garis depan. Banyak pilot Jerman kecewa dengan keputusan ini. Selain itu, mesin jet Junkers Jumonoro 4 milik Me 202 sangat rapuh. Hanya mampu bertahan 10-25 jam terbang sebelum rusak. Teknologi jet saat itu memang masih sangat baru dan belum sempurna. Mesin ini juga rawan rusak saat lepas landas, membuat pilot harus ekstra hati-hati setiap kali terbang. Banyak Me 2262 yang gagal beroperasi optimal karena masalah teknis ini. Mengetahui kelemahan ini, pilot sekutu sering menunggu Me 262 mendarat atau lepas landas untuk menyerang, karena saat itu pesawat ini sangat rentan. Meski jumlahnya terbatas dan banyak kendala, Me 262 tetap menjadi legenda. Desain dan teknologinya menginspirasi generasi pesawat tempur modern seperti F-86 Sabre dan MiG-12, bahkan hingga jet-jet canggih masa kini. Warisan si burung walet ini masih terasa di langit sampai sekarang, membuktikan betapa revolusionernya inovasi yang dibawa Me 262. Me 262 adalah simbol lompatan teknologi luar biasa di tengah kekacauan perang, membuka jalan bagi era baru penerbangan militer yang lebih cepat dan mematikan. Dari langit ke darat, Panzerkampfwagen SIS alias Tiger Tank. Monster baja ini bikin tentara sekutu gemetar. Berat 67 ton, armor depan 100 mm, hampir semua meriam sekutu mental kalau nembak dari depan. Senjata utamanya, meriam 18 mm legendaris, bisa hancurkan tank Sherman dari jarak 2 km. Tiger phobia pun muncul. Tentara sekutu sering salah lihat tank lain sebagai Tiger saking takutnya. Tapi, Tiger rumit dan mahal diproduksi, cuma sedikit 347 unit dibuat, jauh lebih sedikit dari tank sekutu. Beratnya bikin sering nyangkut di jembatan, mesinnya boros, dan gampang rusak. Banyak Tiger hancur bukan karena musuh, tapi karena rusak di jalan dan ditinggal kru. Meski begitu, Panzer Ace seperti Michael Wittmann jadi legenda, menghancurkan ratusan tank musuh. Tiger I tetap jadi ikon tank paling ditakuti sepanjang sejarah. Sekarang ke senjata kecil yang dampaknya luar biasa, Sturmgewehr Mp 4 atau STG Pop 4, senapan serbu pertama di dunia. Desainnya jadi inspirasi utama AK-47 dan senapan modern lain. Sebelum STG Pop 4, infanteri cuma punya senapan laras panjang yang lambat atau submachine gun yang lemah di jarak menengah. STG Pop 4 mengisi celah itu, bisa tembak otomatis pakai peluru kaliber menengah, efektif sampai 400 meter. Prajurit dengan STG 444 punya daya tembak jauh lebih unggul. Nama Sturmgewehr diberikan langsung oleh Hitler buat propaganda. Meski produksinya telat dan jumlahnya terbatas, STG 444 langsung digemari di front timur. Setelah perang, konsep senapan serbu ini diadopsi semua negara. AK-47 lahir dari ide STG 444. Setiap tentara modern bawa senapan serbu, itu semua berawal dari STG 444 buatan Nazi. Sekarang kita menyelam, U-Boat Type 6, kapal selam paling canggih di zamannya. Dijuluki Electro-Boot, kapal selam ini didesain untuk beroperasi hampir sepenuhnya di bawah air. Kecepatan bawah airnya 11 knot, lebih cepat dari kapal perusak sekutu. Inovasi snorkel memungkinkan isi ulang baterai tanpa harus naik ke permukaan, bikin Type 6 makin sulit dideteksi. 6 tabung torpedo di haluan, sistem reload hidrolik super cepat, bisa tembak 12 torpedo dalam 20 menit. Sonar pasif canggih, bisa deteksi dan serang musuh tanpa naik ke permukaan. Kalau saja Type XC muncul lebih awal dan dalam jumlah besar, pertempuran Atlantik bisa berakhir beda total. Untungnya, produksi terhambat. Hanya sedikit yang sempat beroperasi sebelum perang usai. Setelah perang, desainnya jadi cetak biru kapal selam modern seluruh dunia. Penemuan terakhir, Horten Ho 225. Pesawat siluman pertama di dunia. Pesawat ini bukan hanya sekadar pesawat tempur biasa, tapi juga simbol ambisi Jerman untuk menguasai langit dengan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Banyak yang menyebutnya sebagai cikal bakal pesawat siluman modern. Desain sayap terbangnya mirip UFO, tanpa badan dan ekor terpisah. Bentuknya sangat futuristik, bahkan untuk standar masa kini.
Konsep aerodinamis ini membuat pesawat lebih sulit dideteksi dan sangat efisien dalam terbang jarak jauh. Ditenagai 2 mesin jet, memenuhi syarat 3 herigu, bawa 1 ton bom, terbang 1000 km, kecepatan 1000 km per jam. Ini adalah spesifikasi yang luar biasa untuk era Perang Dunia II, dan menunjukkan betapa ambisiusnya proyek ini. Horten bersaudara bahkan mencampur serbuk arang ke lem kayu buat menyerap gelombang radar, prinsip dasar teknologi siluman. Mereka bereksperimen dengan bahan-bahan yang tidak lazim, berusaha membuat pesawat ini tak terlihat oleh radar musuh. Bentuknya yang mulus bikin jejak radar sangat kecil. Permukaan pesawat yang rata dan minim sudut tajam membantu memantulkan gelombang radar ke arah lain, sehingga sulit terdeteksi. Prototipe jetnya sukses terbang. Kecepatannya hampir setara Mi-262, tapi dengan jangkauan lebih jauh. Ini membuktikan bahwa desain inovatif mereka benar-benar bisa diandalkan di medan perang. Sayangnya, prototipe jatuh dan perang keburu usai sebelum produksi massal. Banyak potensi yang akhirnya tidak pernah terwujud karena kekalahan Jerman. Amerika langsung bawa prototipe ke negaranya buat dipelajari. Teknologi ini menjadi inspirasi bagi pengembangan pesawat siluman di masa depan, termasuk proyek-proyek rahasia Amerika. Tahun 2009, replika Ho-229 diuji. Terbukti jejak radarnya jauh lebih kecil dari pesawat lain di masanya. Hasil tes ini memperkuat reputasi Ho-229 sebagai pelopor teknologi siluman. Ho-229 bukti nyata imajinasi dan inovasi nasi yang puluhan tahun lebih maju dari zamannya. Pesawat ini menjadi pengingat bahwa teknologi militer seringkali lahir dari kebutuhan mendesak dan imajinasi tanpa batas, bahkan di masa perang. Gimana guys? Dari roket balistik, jet tempur, tank monster, senapan serbu, kapal selam siluman, sampai pesawat mirip UFO. Semua ini hampir mengubah dunia. Untungnya, banyak teknologi ini munculnya telat dan nggak sempat diproduksi massal. Menurut kalian, mana yang paling gila dan paling berpotensi mengubah sejarah? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video sisi lain berikutnya. Gua Sisi Lain, pamit. Sampai jumpa!